Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk dapat membaca, merenungkan, dan belajar tentang firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Dan perenungan pada hari ini diambil di dalam Mazmur nomor 91, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Jadi Mazmur nomor 91. Mazmur nomor 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Saya rindu mengajak kita untuk membacanya secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu membacakan ayat yang kedua sampai seterusnya, kita bergantian sampai ayat yang ke-16. Di bawah judul atau perikop di atas, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita membahas tentang tema yaitu penyertaan Tuhan di tengah musibah. Kalau berbicara tentang musibah di dalam kehidupan orang percaya sebagai orang Kristen, setiap kita itu tidak terluput atau setiap kita itu tidak mungkin terhindar di dalam setiap musibah atau setiap kehidupan kita itu bukan berarti tidak ada musibah seperti itu. Sekalipun kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, musibah itu sering ada kalanya akan datang menghadapi kita seperti itu. Dan itu juga dapat kita saksikan di dalam kehidupan umat-umat Tuhan di dalam Alkitab. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama sampai di dalam perjanjian baru, ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, umat Tuhan mengalami yang namanya musibah. Dari zaman Nabi Nuh, kalau kita melihat, terus kemudian kisah daripada seorang Ayub, kemudian Rasul Paulus ketika melayani Tuhan, dia mengatakan mengalami kapal karam. Itu adalah musibah-musibah yang dialami oleh orang-orang percaya, yang dialami oleh umat Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen atau menjadi Kristen bukan berarti kita tidak mengalami yang namanya musibah atau terhindar ya dari yang namanya musibah. Seperti itu. Seperti yang minggu lalu disampaikan oleh Pastor Roni bahwa kehidupan kekristenan itu sangat berdampingan dengan hal-hal yang berbau dengan musibah atau penganiayaan seperti itu. Nah, tentu setiap orang itu tidak mau mengalami hal yang demikian.
Tentu setiap orang tidak mau ditimpa oleh kemalangan atau musibah. Dan setiap orang pasti ingin menginginkan kehidupan mereka tuh lancar, baik-baik saja. Dan kehidupan mereka eh, sebaik mungkin dapat mengalami satu kebahagiaan. Oleh karena itu ada banyak orang mengusahakan segala sesuatu agar hidupnya berjalan dengan baik. Namun hal-hal yang demikian, hal-hal yang berbau musibah dan lain sebagainya itu terkadang tidak dapat dihindari. Dan hal itu seringkali seringkali menimpa kehidupan kita dan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena apa? Karena apa yang terjadi itu merupakan sebuah rahasia Tuhan. Musibah merupakan sebuah rahasia Tuhan yang tidak pernah kita tahu kapan itu akan terjadi, bagaimana itu akan terjadi, dan seperti apa itu akan terjadi, dan menimpa kita atau tidak seperti itu. Kemalangan atau musibah bisa saja menimpa banyak orang sekaligus atau menimpa orang secara personal. Contoh seperti ini, mungkin musibah yang dialami oleh banyak orang sekaligus seperti gempa gitu misalnya ya, atau tsunami. Nah, itu adalah musibah yang mungkin dapat dialami oleh banyak orang atau yang baru-baru ini bahkan sampai sekarang COVID pandemi 19 gitu. Itu adalah musibah yang dialami oleh banyak orang. Tetapi ada juga musibah yang sifatnya personal, yang hanya dialami oleh sebagian orang saja. Contohnya kecelakaan, misalnya, sakit, dan lain sebagainya. Kapan itu terjadi, itu kita tidak pernah tahu. Dan itu merupakan rahasia daripada Tuhan. Kalau ada orang yang tahu kapan musibah itu akan terjadi, kapan kemalangan itu akan terjadi, kalau ada orang tahu tempatnya, waktunya, gimana itu akan terjadi, tentu secara otomatis orang akan menghindari musibah tersebut. Lari jauh-jauh dari musibah yang ia tahu akan terjadi. Seperti itu. Contohnya kalau misalnya akan terjadi gempa gitu ya. Kadang secara otomatis orang langsung berlarian, berhamburan kemana-mana seperti itu. Terbirit-birit. Misalnya banjir bandang misalnya. Kalau terjadi banjir, orang secara otomatis akan mengungsi dan lain sebagainya. Secara otomatis orang akan menghindari yang namanya musibah. Jangankan musibah lah gitu ya. Kalau hujan aja atau terjadi hujan, atau bahkan macet mungkin seperti itu. Tentu kita akan berusaha untuk menghindari hal tersebut. Dan tentu kita akan siap sedia. Kalau misalnya hujan, kita pasti akan menyediakan payung atau jas hujan, baju ganti, dan lain sebagainya. Secara otomatis orang akan siap sedia untuk menghadapi setiap situasi yang akan menimpa dirinya seperti itu. Nah, artinya setiap orang itu akan berusaha untuk mengantisipasi setiap apa yang akan terjadi. Apalagi terkait dengan musibah. Apalagi kalau misalnya di masa sekarang ya, antisipasi itu ada banyak bentuknya seperti itu. Sekarang orang sudah menyediakan misalnya perumahan yang anti gempa dan lain sebagainya. Misalnya pergi kemana-mana, setiap orang punya helm dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal yang dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi musibah di dalam kehidupannya. Secara manusia, kita mungkin akan ada rasa khawatir, ada rasa takut menghadapi situasi yang demikian. Secara manusia ya. Mengapa? Karena hal-hal yang demikian itu kita tidak dapat tebak. Kita tidak pernah tahu. Bisa datang secara tiba-tiba menimpa siapa saja. Dan akibatnya itu kita juga tidak pernah tahu. Apakah kita akan luka-luka atau bahkan sampai kepada membawa sebuah yang namanya duka seperti itu. Kita tidak pernah tahu. Tetapi di dalam bagian ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap orang yang berserah kepada Tuhan dan bernaung dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, maka ia akan selamat. Sekali lagi pada malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap orang yang berserah kepada Tuhan
dan bernaung dalam tangan yang maha kuasa, maka ia akan selamat. Mengapa? Karena Tuhan adalah perisai. Karena Tuhan adalah sayap. Karena Tuhan adalah pagar tembok. Gambaran-gambaran ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah pelindung bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang menaruh hidupnya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah pelindung bagi setiap orang yang duduk di dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Kalau kita lihat apa buktinya? Salah satu buktinya adalah bahwa kita dijauhkan dari musibah. Bahwa kita boleh ada pada malam hari ini sebagaimana kita ada. Dan salah satu buktinya bahwa kita sebagaimana kita ada pada malam hari ini itu juga sebuah karena anugerah Tuhan. Sebuah perlindungan Tuhan. Kita tidak pernah tahu, dan saudara mungkin juga tidak pernah tahu, menyadari atau tidak, bahwa ada banyak musibah malapetaka yang sudah Allah hindarkan di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadar atau tidak, bahwa ada banyak musibah malapetaka yang sudah terjadi, namun Allah hindarkan di dalam kehidupan kita. Entah berapa kali, kita tidak pernah tahu, karena kita melihat ada banyak kejadian yang mengenaskan, yang terjadi dalam konteks Indonesia lah seperti itu. Dalam konteks Indonesia, bahkan di dalam lingkungan kita, tidak jauh ada banyak peristiwa-peristiwa yang mengenaskan terjadi. Tetapi Allah hindarkan di dalam kehidupan kita. Itu adalah bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Entahkah peristiwa itu membuat orang sedih akhirnya, membuat orang luka-luka, bahkan tidak sedikit membawa duka yang mendalam. Mungkin terlalu banyak musibah yang Allah telah hindarkan agar tidak menimpa kita. Bahkan seperti kata pemazmur, kita hanya sebagai penonton di dalam bagian ini. Ada banyak peristiwa yang terjadi dan kita hanya melihat. Dan kita hanya merasa simpati terhadap orang-orang yang mengalaminya. Itu adalah bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Lalu mungkin ada kita yang bertanya pada akhirnya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengalami musibah? Jadi pertanyaan bagi kita. Sementara kita tidak mengalaminya, mungkin seperti itu. Lalu bagaimana dengan mereka yang sampai kehilangan nyawanya karena musibah? Pertanyaannya, apakah mereka tidak di dalam naungan Tuhan? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Orang yang mengalami musibah, apakah mereka tidak dalam naungan Tuhan? Bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Ada orang yang mengalami musibah karena kejahatannya sendiri. Ada orang yang mengalami penderitaan akibat ulahnya sendiri, bahkan sampai membawa dirinya kepada kehancuran, bahkan pada kematian. Ada banyak hal. Dan itu juga disebut dengan musibah. Tetapi ada juga yang memang Tuhan izinkan untuk orang mengalaminya, untuk orang-orang percaya mengalami musibah, sekalipun ia merupakan orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun hidupnya sudah membawa hidupnya kepada Tuhan. Sekalipun ia sudah menyerahkan seluruh hidupnya tiap hari kepada Tuhan. Tetapi musibah ia alami. Contoh yang sering kita dengar di dalam firman Tuhan adalah kisah Ayub. Kisah Ayub itu sangat menginspirasi bagi saya. Ketika saya mengalami kesedihan, ketika saya mengalami hal yang mendukakan, saya selalu berefleksi tentang kisah Ayub. Mengapa? Karena apa yang dialami oleh Ayub itu tidak sebanding dengan apa yang saya alami begitu. Saya tidak pernah membayangkan hidup seperti seorang Ayub seperti itu. Apa yang ia punya, keluarga, bahkan dirinya sendiri pun ia merasa kehilangan seperti itu. Tetapi yang hebatnya bahwa ia tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa ia tetap melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah campur tangan Tuhan. Ada kebaikan di sana. Jadi kalau kita melihat Ayub bahwa ia mengalami yang namanya musibah. Tetapi kalau kita baca secara jelas di dalam firman Tuhan tentang Ayub, bahwa Ayub itu tidak bersalah. Bahkan Allah sendiri mengatakan bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan Ayub bukan karena keberdosaannya, bukan karena tindakan
kesalahan yang ia lakukan. Tetapi apa yang dialami oleh Ayub merupakan ujian. Apakah ia tetap percaya kepada Tuhan sekalipun musibah itu menimpa ia bertubi-tubi? Atau apakah ia meninggalkan Tuhan karena musibah tersebut? Jadi kalau kita melihat kisah Ayub, bukan berarti setiap orang yang mengalami musibah itu tidak di dalam perlindungan. Bukan berarti seperti itu. Hal itu terjadi sebagai sebuah ujian apakah Ayub tetap setia kepada Tuhan atau tidak. Dan sekalipun ia mengalami musibah, Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Artinya iman seorang Ayub itu tidak ditentukan oleh apa yang ia punya. Tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam kehidupannya sekalipun itu sebuah kemalangan. Ya meskipun pada akhirnya ketika temannya menuduh dia melakukan sesuatu, akhirnya Ayub mempertanyakan tentang keadilan Allah, tetapi akhirnya Ayub menyadari dan ia melihat bahwa keadilan Allah itu tidak dapat diukur dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi jangan sampai kita dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita pada akhirnya membuat kita mengukur tentang keadilan Allah. Pada akhirnya membuat kita mengukur tentang kesetiaan Allah. Seperti itu. Karena apa yang sebenarnya terjadi itu merupakan bagian kecil dari rencana Tuhan yang kita tidak pernah tahu. Tetapi yang seharusnya kita pertanyakan di dalam kehidupan kita, yang perlu kita pertanyakan adalah apakah kita tetap punya iman kepada Tuhan sekalipun ada musibah atau tidak ada musibah? Apakah kita tetap menaruh hidup kita kepada Tuhan sekalipun hal-hal buruk itu terjadi? Seperti itu. Dan tentu sekali lagi sebagai manusia kita tidak ingin hidup kita mengalami apa yang disebut dengan musibah atau hal-hal yang bersifat dengan rasa sakit atau penderitaan seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita perlu berada di dalam naungan Tuhan. Kita perlu menaruh hidup kita di dalam tangan Tuhan yang kuat, seperti yang pemazmur katakan tadi. Kita perlu menaruh hidup kita di dalam tangan yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau hujan saja kita itu antisipasi, masakan hal-hal yang jauh lebih mengerikan kita tidak antisipasi seperti itu. Meskipun iman kita tidak boleh kita taruh atau kita gantungkan dalam situasi apapun. Iman yang sejati itu tidak melihat apakah ada musibah atau tidak. Kenapa? Karena hal itu bisa saja terjadi untuk menguji iman kita. Seperti itu. Nah, sekali lagi semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, apakah itu musibah atau bukan, itu merupakan rahasia Tuhan yang tentu kita tidak pernah tahu. Tetapi sebagai orang percaya, jika Tuhan menghindarkan kita dari segala musibah yang ada di dunia ini, tentu kita harus mengucap syukur atau patut mengucap syukur. Sebagaimana kita pada hari ini, kita ada sampai saat ini merupakan sebuah anugerah Tuhan, tentu kita mengucap syukur. Tetapi kalaupun Tuhan mengizinkan kita mengalami satu musibah, bisa saja itu merupakan sebuah ujian yang Tuhan izinkan untuk melihat atau menguji apakah kita tetap punya iman atau tidak kepada Tuhan. Karena setiap iman kita kepada Tuhan bukanlah bergantung kepada yang namanya musibah atau tidak ada musibah seperti itu. Karena kalau kita bergantung kepada hal yang demikian, maka kita akan kecewa. Seperti kisah Ayub tadi, bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupannya bukanlah hasil atau bukanlah satu perbuatannya atau bukanlah satu kesalahannya. Seperti itu. Jadi kekristenan itu, kehidupan kita sebagai seorang Kristen bukan masalah ada musibah atau tidak ada musibah. Kehidupan Kristen itu bukan masalah ada musibah atau tidak ada musibah. Yang paling penting adalah
tetap menaruh diri dalam perlindungan Tuhan atau tidak. Sekali lagi saya ulangi bahwa kekristenan itu bukan masalah ada musibah atau tidak ada musibah. Yang paling penting adalah apakah kita tetap menaruh hidup kita dalam perlindungan Tuhan atau tidak. Karena apa yang kita alami di dunia ini hanyalah sementara. Sekalipun itu rasa sakit atau kebahagiaan. Tetapi setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sekalipun ada musibah atau tidak ada musibah. Setiap orang yang memiliki iman kepada Tuhan, sekalipun mengalami hal-hal yang buruk atau tidak atau hal-hal yang baik, maka ia akan tetap bersama dengan Tuhan. Maka hidupnya akan tetap bersama dengan Tuhan atau tetap berada di dalam tangan Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yesus menjawab, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sepertinya perkataan ini adalah sebuah ironi. Ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Tetapi ini adalah jaminan bagi setiap kita. Setiap orang yang tetap menaruh hidupnya kepada Tuhan. Walaupun tidak ada musibah ataupun ada musibah. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita tetap menaruh setiap waktu kita, hari-hari kita ke dalam tangan Tuhan. Agar kehidupan kita tetap berada di dalam naungan Tuhan. Sekalipun ada musibah atau tetap ada musibah. Kita tetap harus menaruh hidup kita kepada Tuhan. Karena hidup dan mati kita berada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita tidak menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, apa yang menjadi harapan kita? Tetapi kalau kita menaruh hidup kita di dalam tangan Tuhan, sekalipun kita akan mengalami kematian secara fisik, maka tetap ada jaminan hidup yang kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terkadang kami tidak mengerti dan memahami apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, seringkali kami juga mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tetapi malam hari ini kami boleh belajar bahwa apapun yang terjadi, kami harus tetap menaruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau kami ada pada malam hari ini semua karena anugerah Tuhan. Entah beberapa kali Tuhan telah melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan malapetaka yang ingin menimpa kami. Tetapi kami boleh tetap berada di dalam naungan Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap setia, menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami, waktu demi waktu, yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu, yang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa serta mengucap syukur. Amin.